Ayat 29 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, para hamba Allah yang kami muliakan, malam ini kita akan membahas tentang makan harta orang dengan jalan batil. Salah satu caranya adalah dengan memakai akad riba. Kita sudah sering membahas tentang riba di sini, tapi nanti ya, kalau ada pertanyaan atau yang tidak jelas langsung ditanyakan. Ya, kesepakatan dua pihak atau lebih, asal kedua pihak itu sudah sepakat, maka itu menurut undang-undang sudah bisa disebut dengan akad. Nah, itu versi undang-undang buatan manusia. Bapak ibu tanda tangan, bapak ibu sudah mengangguk Anda setuju, bapak sudah saling membuktikan kita sepakat dalam masalah ini, itu sudah jatuh hukumnya menurut undang-undang. Walaupun kesepakatan tersebut dengan cara yang tidak dibolehkan oleh agama, walaupun kesepakatan tersebut melanggar apa yang telah Allah larang, walaupun kesepakatan tersebut memakai jalan riba. Nah, jangan sekali-kali pakai akad menurut undang-undang ini. Dia mencakup akad yang halal, tapi juga yang haram. Tapi sebagian besar haram ya. Nah, kita sebagai muslim pakai agama, pakai Al-Quran, ya, dua pihak sesuai syariat. Itu syarat mutlak, tidak bisa tidak. Kalau ingin bapak dan ibu tidak terjatuh kepada memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Nah, salah satu akad yang dilarang itu akad riba. Riba artinya bertambah, sesuatu yang bertambah itu disebut dengan riba. Setiap pertambahan dari modal atau pokok disebut riba dari segi bahasa, tapi bukan itu yang dilarang oleh Allah. Pertambahan yang dilarang oleh Allah itu adalah pertambahan yang didapatkan dengan cara ilegal, dengan cara non syar'i, yang tidak sesuai dengan agama, itu yang riba, dilarang. Kalau kita awalnya beli barang 1.000, sekarang kita jual 1.500, yaitu riba, tapi ribanya boleh, namanya laba. Tapi pinjam 1.000, minta dikembalikan 1.500, berlebih 500, itu bukan laba, tapi itu riba yang haram. Dia bertambah juga, tapi pertambahannya itu tidak memakai akad yang syar'i. Ada unsur yang melanggar di sana. Ya, pertambahannya ilegal. Apa surang saja dan melegal-legal aja. Di Allah itu tidak legal sama sekali. Cuman hawa nafsu, pitih lasuh kok. Pitih lama ya. Kalau seandainya uang haram itu atau uang yang didapat dengan jalan haram itu tidak enak, tidak akan ada orang korupsi. Tidak akan ada pegawai yang tidak bekerja tapi mau juga terima gaji, tidak akan ada begitu. Tapi uang haram itu enak. Siapa yang membuat enak? Setan. Segala sesuatu yang buruk dia akan hiasi menjadi indah, yaitu memang kerjanya dan itu merupakan keahliannya. Jadi kalau bapak ibu tidak dekat-dekat dengan Allah, itu bisa berbahaya. Selanjutnya, riba dengan segala bentuknya itu haram. Sepakat. Kalau ada yang menghalalkan riba, dia bisa keluar dari Islam. Padahal riba itu sudah Allah tetapkan haram dengan ketetapan yang pasti. Ulama dari dulu sampai sekarang juga sudah sepakat riba itu haram, tidak ada riba yang halal. Ya, riba menurut definisi istilahnya, bukan menurut definisi bahasanya.
Nah, siapa yang memakan riba, dosanya sama dengan berzina 36 kali atau dengan 36 pelacur. Siapa yang membuat riba itu, dia membuka pintu dosa sebanyak 73. Paling ringan, dia berzina dengan orang tuanya sendiri. Ar-riba salasatun wa sab'una baban wa aisaruha an yankiha ar-rajulu ummahu. Riba itu membuka pintu dosa 73. Yang paling ringan menikah dengan ibunya. Man akala dirhaman minar riba, siapa yang makan 1 dirham saja dari riba, wa huwa ya'lam, dan dia tahu, itu sama berzina dengan 36 pelacur atau berzina 36 kali. Dalam riwayat Imam Al-Hakim 33 kali. Yang manapun lah, itu tetap dosa besar semuanya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan berkah harta riba. Allah tumbuhkan orang yang mau bersedekah. Allah lipat gandakan pahalanya. Allah berikan berkah kepada hartanya. Tapi kalau orang makan riba, itu sebaliknya. Harta ditambah, berkah dihancurkan. Nah, pilih mana? Nah, kemudian alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri di hari kiamat kecuali seperti orang kerasukan. Nah, mau mencoba silakan. Ya. Kemudian wa akhdhihim riba wa qad nahu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima. Mereka memakan riba padahal sudah kami larang, dan mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, maka kami sediakan bagi orang-orang kafir itu yang makan riba, kafir nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah sediakan azab yang sangat pedih. Itu ancaman-ancamannya. Nah, akad bapak ibu bisa jatuh kepada riba, disebut dengan riba seperti bapak sengaja memberikan pinjaman, dikembalikannya plus berlebih. Meminjamkan dengan syarat dikembalikan berlebih. Kalau tidak muah pak, amun tidak jadi pinjaman tu. Bapak butuh berapa? Saya butuh 20 juta. Nah, okey, 20 juta pak ya. Amuah pak balik 30 kau. Ya, nak muah dah, tak salah. Nama pak balian? Nama lillah apa pak? Lillah. Ikhlas pak, ikhlas. Wa anda pasal sekian nanti kau dah. Indah, tak merasa terpaksa. Indah, ambo sebenarnya. Apa? 20 juta. Balian 2 tahun lagi 30 juta. Yang meminjaman mengatakan, uangku 20 juta bisa ambo pakai untuk modal usaha. Kini ambo pinjaman ke orang. Kalau ambo pakai jadi modal usaha, bisa untung ambo. Kini ambo pinjaman, untung untuk ambo. Makanya bagian berlebih ni sebagai ganti kerugian ambo meminjamkan. Kan itu prinsip konvensional. Dalam meminjam, bunga itu sebagai ganti ketika meminjamkan. Jadi, akad seperti itu riba. Pak, ada bisnis. Tapi yang tidak ada pipis. Labunya jalih pak. InsyaAllah dapat jawab. Beko hasilnya 50-50 pak. Tapi pinjaman nama pipis 30 juta. Beko pahala dapat pak. Untung dapat. Itu mengadakan mobil untuk pesantren. Harga otonya 60 juta. Kini ambo punya pipis 30 juta. Kurang 30 juta lepas. Nah, pinjaman ambo pipis 30 juta pak. Nah, beko 50% untungnya ambo ajiah kapak. Yang piti ambo pinjam kapak 30 juta, baliklah 30 juta kapak. Inyo pinjaman 30 juta, balik ke inyo 30 juta plus keuntungan penjualan mobil. Itu juga riba namanya. Jangan kecil itu bagilah sini. Ya, kenapa? Dia cuma pinjamkan 30 juta. Pas dikembalikan
lebih 30 juta. Mana lebihnya? Ya untung mobil tadi. Ya, tak berlebihan namanya itu. Awak nak minjaman Ustaz. Tapi dia cerita awak minjaman. Tapi kalau Ustaz join lah, ambil 30, Ustaz 30. Kalau bagi tu awak jual. Contohnya bagi 2, hasilnya halal. Ya. Susah kan cari yang halal? Tak ada susah dah. Murahnya. Awak saya nak muat. Awak nak minjaman sedia pitih 30 juta, pinjaman dijamin tu baliaknya 30 juta, tak akan kurang. Sementara untung dapat lewat 50%. Balabiah awak ketika meminjaman. Balabiah maksudnya ketika balik, balabiah. Setiap apa meminjaman, pas baliaknya ada balabiah. Akad itu bisa jatuh, anda bisa jatuh lagi. Itu yang benar riba. Atau Pak, Bu ya, ambo satu julu-julu cikgu. Ya, jadi cara nak ambo nomor 1 di. Jadi, aman mana? Lagi seperti bara bagi itu sebalik. Habis itu timbul lagi sebab Pak, Bu, ambo satu julu-julu, timbul nomor 1 ya. Ini kita kurang nomor 1 julu. Namanya aku nomor 1. Tapi 100,000. Barang yang bagi itu 1,010,000. 110,000. Timbul sampai Pak, nomor 1 ya Pak ya. Nomor 1 mahal. Pak 100 so bagi 110,000. Itu mana namanya tu? Bagi orang fikir 100, bagi dekos sebalik. 110,000. Namanya tu meminjam dapat, tapi membagi dilabiahkan. Orang nama minta kan naik, yang majih kan naik. Itu kan namanya kerjasama. Otomatis resikonya ditanggung bersama. Sama kasusnya dengan suap menyuap, orang yang minta kena, orang yang mengasih juga kena. Itu kasus. Ya. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam kasus meminjamkan itu bukan akad jual beli, bukan akad komersil. Kita menolong orang, maka hak kita cuma berapa yang kita pinjamkan. 10 juta. 10 juta lah hak kita. Kecuali seperti yang di BNT atau lembaga keuangan syariah, apalah namanya. Ya, ambil pinjaman kapak piti 2 juta untuk anak pak sekolah. Habis itu balian 2 juta bisa bertahap, bisa sekaligus. 2 juta kami minta asal tapi waktu kami percaya kapak. Nah apa tu dipagunanya piti itu lah sekolah anaknya, lah juara 1 anaknya, nah di balian piti 2 juta anak yang kami pinjam dulu. Nah, kau 200,000 hadiah dari kami, karena kami sangat berterima kasih. Yang orang pun minta pada Tuhan dan Injil tidak perlu mensyaratkan. Itu halal. Nah, tapi jangan sampai ketika meminjamkan, Pak, kau kami pinjamkan Bapak. Tapi jangan lupa ya Pak ya. Apanya tuh? Titunya tuh. Itu subhat, hati-hati. Ya, dia yang jelas betul dilarang itu adalah dia syaratkan harus berlebih. Kalau tidak jadi ditinggalkan. Nah itu yang pertama, akad tersebut jatuh kepada riba. Yang kedua, pinjaman. Kita berlambak. Kena denda. Ambo pinjaman piti apa 1 juta, baliaan kambo 1 juta 2 bulan lain. Ambo nak minta dilebihkan, ambo minta cuma 1 jutanya. Masa nak orang. 2 bulan siap tu, datang Pak, ambo nak hutang yang 2 juta petang. Atau ceknya, tak ada piti gini Pak. Kalau begitu setiap hari Pak terlambat kena bunga 2%. Anak dah cerita itu yang riba nasiah, riba jahiliyah itu. Ya. 1400 abad yang lalu itu kerajaan.
sampai kini, itu sangat laku di pasar. Apa awak pengecian piti haram tu nak lama? Sampai balik abad masih lama aja baru. Ya, lah bertubi-tubi sampai lah bajina tu namanya. Nak berinya. Ya. Atau ketika terlambat membayar, boleh apa bayar sebulan lain, tapi bayarnya 7 juta orang pilih. Pak terlambat lagi. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, kalau berhutang jangan terlambat membayar. Ya, kalau terlambatnya karena kita memang tidak mampu, ya Allah memaklumi, Allah Maha tahu. Dan orang yang meminjamkan juga harus maklum. Karena dia meminjamkan dalam rangka menolong orang. Sekarang dia betul-betul tidak sanggup membayar, karena memang betul-betul tidak sanggup membayar. Nah, kalau dengan rentenir, tak mau tahu orang bodoh. Yang jelek kita mau balik sini. Kalau tak, tambah. Atau ada yang lebih ganas, setiap hari terambil 10% dari yang mau pinjamkan, 200,000. Itu nak menolong lah itu doh. Itu namanya menghisap. Ya. Menghisap. Kata awak Dracula saja menghisap. Ini ada yang menghisap piti. Apa sistem yang seperti itu? Dalam negara kita, apa tak bisa menangkuknya dah? Apa bukan tuan ke polisi kau? Ya, bagi dia dari dorong kau. Tak semua dah. Pernah terdengar ada tangkuk orang model tu? Betul tak fikiran? Menurut undang-undang, kalau Pak Las pakai, tak bisa tangkuk. Tapi kalau ada paksaan, itu baru bisa. Ya, awak kau berzinanya suka sama suka kau, jadi tak bisa ditangkuk dia. Awak beri akad ribanya suka sama suka kau, jadi tak bisa ditangkuk oleh polisi tu. Tapi kalau Pak Ibu tanya, Pak di neraka, ayo sana lah di neraka, barang apa tu? Ya, di puruan mana? Tak terjun bebas saja, di bantaman. Nah, kini hidupku beragama undang-undang, itu saja. Kekalah undang-undang Allah dari undang-undang manusia, ayo nak masuk ada kadang buat. Tak kau masuk ada kapak ni. Itu nomor 2 tu. Ini dah minta kelebihan, tapi ketika terlambat, karena penalti wak. Ya, waktu kau main bola ada penalti. Rupanya minjam piti ada penalti. Mau bola ni Pak, kalau ada penalti pun, bolanya ada dah, bolanya piti. Yang nomor 3, pinjaman bunga. Satu tu Pak, tu ribanya barik Pak. 2 tu ribanya barik je Pak. Yang ketiga tu ribanya barik je. Itu kelas berat ternyata. Ambil pinjaman dapat piti 2 juta. Jadi, ya, abeko bayarnya setahun yang akan datang. Tapi setiap bulan 2% dari pinjaman ambil pungut. Yang pungutan itu bukan untuk melunasi hutang. Yang 2 juta setahun, istilahnya setahun lepas lagi. Ambil contohnya. Januari 2010, Januari 2011. Dapat ibu boleh tidak paham. Nah, pinjam 2 juta. Nah, antara bulan-bulan kok ada pungutannya. Ya, misalnya 2%. Nah, kalau 2% berapa? 20.000. Ya, 20.000. Ini 20.000. Ini 20.000. 20.000. Yang 20.000 ini bukan melunasi ini. Yang 2 juta ini dibayarnya Januari 2011. Kan itu yang bunga itu. Ya. Bunganya dicetik Pak. Alun batangnya itu. Batangnya betul Januari 2011. Itu zaman jahiliyah lah ada. Itu riba jahiliyah dia namanya. Akan senang Pak Tuan.
kau pergi 2 juta. Apa ngangu-ngangu selai. Setiap bulan ada dapat 20,000. Itu bunganya tak mungkin 2%, ada orang ini pun bunga 2% dah. Elok benar tu mah. Akhirnya kecilnya lah elok pada riba dia ya. Nah, yang paling ganas dipakai dia tidur-tidur. Ya. Tapi kau mengembalikan harus berlebih. Kalau terlambat kena denda. Setiap bulan ada bunga. Apa yang kelas cakap kau? Dipakai itu saudara. Cik saya minta ampun awak. Hanya ketidur-tidur aja. Kalah orang jahiliah dia. Serius. Kalah orang jahiliah. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ya, itulah barang berzina. Ya Pak. Iya, atas nama bunga, itu sudah dikatakan. Ulama sepakat bunga semacam bentuk dari riba. Titik. Walaupun ada yang mencoba riba apa? Bunga ketika investasi, itu hukumnya. Bunga ketika deposito, itu hukumnya. Bunga ketika tidak dipukarato di ulama di sini. Asal nama bunga, tidak bisa. Ya. Nah, itu yang lebih menenteramkan hati kami. Nah, itu yang kami pilih. Jadi atas nama bunga, banyak lagi kan? Nah, tidak bisa. Kemudian, 4. Jual uang. Ya, ada kelebihan. Ini mendekati hari raya, pitih kresek itu laku. Dalam Islam, kalau bapak jual rupiah, beli dengan rupiah, harus sama nilainya. Beli 1.000 rupiah dengan uang 100, maka 100 itu dapat 10 keping. Apa agen pitih 100.000 ingin membeli istilahnya, ya, ingin tukar dengan uang 10.000, 10.000 itu 10 lembar. Tapi kau ada pitih kresek baratus 100.000, barang mau beli 10.000, 10.000 itu riba fadl namanya. Seratus ribu itu sama je 110.000. Tak sama dah. Kalau ada orang itu sama, ada yang itu sama. Orang awak itu dijual dolar 100.000 ya. $1 itu harganya 10.000. Dijual 1 juta. Ya, 1 juta. Maka ketika Bapak Ibu jual beli, ini uang 1 juta, beli dolar 100, itu halal. Karena rupiah dengan dolar lain jenis. Ini dia sama-sama nilai tukar, tapi lain jenis. Cik rupiah, cik dolar. Tapi kalau sama-sama jenis, rupiah ke rupiah, angkunya tak boleh beda. Tapi kalau jenisnya lah beda, dolar jauh dinar, itu apa beda. Tak mungkin $1 itu 1 rupiah. Senang lah tiwak jalan-jalan ke Amerika tu rumah. Ini tak boleh tu kalau sejenis. Rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Itulah hadis Nabi yang terkenal. Jangan jual 1 dinar dengan 2 dinar. Artinya apa? Tak boleh berlebih. Ya. Wak membeli dolar atau wak menjual dolar. Pak kau $100. Harusnya wak nerima 1 juta. Tapi ya kecilnya, dolar apa kau lah gak terima. Itulah 450 untuk telur begini. Maka bisa gitu Pak. Tapi $1 itu 10.000. Ya, ingat Pak, yang dinilai itu angkonya, tidak karimuaknya tu. Dia rapat di Mesir ya. Wak ke manukar, kalau tidak percaya, wak kalau di Mesir itu barang angkonya segitu ada Pak.
Kalau di Indonesia cedeknya terima ya. Padahal baru balik dari situ. Ambo ambilnya di situ aja pada. Ya begitulah ya. Ini ambil untung di situ. Untung haram ya. Di Mesir tu kami karimuan piti $100. Halal. Kau. Dia giahnya sesuai harga. Tak ada dia. Kau karimuan banyaknya sudiknya tu. Tak bisa kan kau. Dia tahu sudiknya dikuranginya. Tak bisa. Itu tu. Ya. Kalau memang $1 itu 10.000, maka 1 juta. Kalau ada kekurangannya gara-gara karimuatnya, padahal itu bukan nilai kita. Kalau adalah ponasi, Pak, kalau pitihnya kresek 10.000 lebih, ada ponasi model tu. Tetap harga seporsi itu 12.000. Kok pitih masia lah, kok pitih karimuat lah, tetap 12.000. Tapi dia itulah, habis itu mana orang cari pitih gini. Ya. Entah dia mencari pitih dah susah, entah dia lama cara model itu, entah mana tahu. Itu dia. Jual uang dengan uang, dengan kelebihan. Seperti $100.000 kita beli dengan $110.000. Harusnya 100.000 kita beli dengan 100.000. 100.000 satu lembar, 10 lembar harganya 10.000. Tapi kalau rupiah dengan dolar itu sudah lain jenis, maka boleh berbeda angkanya. Makanya $1 bisa 10.000. Tidak masalah. Ini nanti lebih khusus lagi. Kelebihan ya dalam gadai. Gadai itu kan meminjam juga, tapi ada jaminan. Sekarang, Pak, pinjamkan saya uang 20 juta. Saya gadaikan sawah saya yang besarnya ini. Kemudian saya berjanji akan menebusnya 5 tahun yang akan datang. Apa kata kita? Okey. Panggil saksi. Kau saksi kau. Kami mudah-mudahan benar kau. Tanda tangan. Ada suratnya. Dia materai pula. Nah kini sawah dah dipagang dek orang yang mengagiahkan pinjaman. Nah kemudian orang yang menggadai lama maci PT 20 juta. Nah dipangannya sawah tu tak dipakainya dah ada. Dipakainya sawah tu dengan syarat izin orang yang punya sawah. Silakan. Nah, sampai situ silakan. Dikelolanya lah sawah tu selama 5 tahun. Jangan kan 5 tahun, baru 2 tahun baru lah dapatnya keuntungan 50 juta. Keuntungan 50 juta. Nah, taruh 2 tahun dulu dapat 50 lah 100 itu lah. Ya, adik 1 tahun, dia 2 tahun tu 50, berarti setahun 25. 125 selama 5 tahun. Barangnya pinjaman PT 20 juta. Barang balik kayaknya 125 juta. Ini mengecian. Karena bu nak kerajo itu sawah sia. Apa menggadai kau menjual sawah? Jangan samuan saja menggadai dan menjual sawah. Nanti untuk menolong orang. Nanti untuk komersil jual beli. Nyalah sana pinjam. Anan punya sawah apa? Bako, 5 tahun lah. Kali sabih nak sawah tu. Paci selar tu. Dipacinya lah bertahun-tahun. Nama tilanya. Tak je berbunyi dah. Nama tilo nak. Tak je berbunyi dah. Mati lo cucunya. Tak je bunyi dah. Kalau orang contohnya. Ada 2 juta. Nama ti kecilnya. Tak je berbunyi dah. Mana nama itu? Kau sawah orang. Awak tahu. Awak minjaman 20-an. Tapi kok bisa 200 balik kawak? Karenanya mengatakan menggadai kau sama dia menggalih atau baju bani. Itu kesalahan awak. Gadai itu sama je wakaf.
akad berbuat kebajikan, akad tabarruk. Ada orang berwakaf ya, acok contohan model itu. Pak, ambo punya tanah, ambo wakafkan ke masjid, buatlah masjid di Sinan. Beko kalau beruntung masjid itu bagi untung wak di 50-50. Ada orang berwakaf model itu. Ada. Ya, tak ada dah. Kalau ada pasti wak sifat sama-sama orang. Apakah bawa? Kau ke mana? Ke mana lagi? Ikut kau minyak piti, kau mana orang, kau esoknya. Awak pinjaman 20 juta yang halal untuk awak 20 jutanya. Yang ratusan juta tu tak hak awak tu dah tu. Memang tak berhak awak cari untung di sini. Kerana awak akad tabarruk, akad berbuat kebajikan, akad menolong, bukan komersil, cari untung materi. Ya. Nah, kalau ada orang menggadaikan sawahnya kawak, boleh awak pakai? Boleh. Tapi setiap keuntungannya dihitung pelunasan hutang. Tu dia tu. Tahun pertama, lah dapat untung 20 juta. Wak barang pinjaman 20 juta, lalan saya hutangnya, sawah balik. Wala makna di orang yang menggadai itu. Ada usah menggadai. Ada usah pakai gadai. Tak ambo gadai sawah, dak ambo sewa 5 tahun. Lewah dak. Lain, aku pitih ngak. Kelola 5 tahun tu. Kok cacian nak keluar punya apa sebenarnya tu? Mengapa menggadai yang berbahaya? Yang diadai awak tak sesuai dengan syariat. Ada ijarah sewa menyewa halal 100% barasia. Banyak itu. Kau pitih nak pinjaman 20 juta tu wajib juga lihat kawak apa. Awak dah dapat untung 200 juta dari sawah tu. Sawah tu sampai kini awak tu memang macam ujung-ujungnya ambil kena sawah tu dia apa? Barang beda waktu. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin terpuruk. Ada Islam sistemnya model tu? Tak mungkin Islam sistemnya model tu. Itu sistem penghisap. Laksua modal tu tak. Modal seketik untung berlipat ganda. Dia tu sah. Wak sampaikan itu termasuk riba jahiliyah. Nah itu dia. Nah oleh kerana itu Bapak dan Ibu, setiap ini ada jalan keluarnya. Makanya kalau ada pertanyaan, kredit sekarang bagaimana? Kalau ada yang begini, ya jelas tidak bisa. Pada prinsipnya kredit menurut ulama al-bai' bil taqsid itu boleh. Membayar dengan sistem tertunda boleh. Mau mencicil atau bayar sekaligus ditunda silakan. Tapi kalau ada ini, ada denda ketika terlambat, padahal dia terlambat tidak sengaja, dia betul-betul tidak mampu. Ketika sudah tidak mampu membayar barang diangkat, uang yang sudah disetor tidak dikembalikan sama sekali. Nah itu beberapa penyebab yang membuat akad bapak ibu jatuh kepada riba. Nah apa balasan bagi orang makan riba? Ya seperti yang sudah kita jelaskan. Nah kita sudah menyampaikan, ya bapak ibu berusaha mencari uang halal, berusaha mencari uang halal dinilai ibadah, makan uang halal itu juga ibadah. Nah jadi sekarang sudah ada sistem syariah. Jangan bilang lagi samosa syariah je riba. Itu berbahaya kata tu. Syariah Allah yang buat, riba kau setan yang buat tu. Samosa ni kecil. Itu dek sak yang faham itu atau dek sak yang tak faham itu. Samosa ni bunga je bagi hati. Samosa lebih je tumik dia tu. Ladon dan halal, kamu itu berkubang dengan haram. Tak bisa lagi. Kini tak ada darurat tak ada lagi. Dan waktu terpasu kecewa tu tak ada lagi. Karena yang halal lah banyak terbuka. Kini waktu dukung lah yang halal kau sama-sama. Awak buat yang batu-batu berasia. Kini mungkin 80% baru, 85%, 90%. Ia berangsur-angsur lah. Dan sekali kita jadi dah. Sunnatullah itu bertahap. Riba ini saja diharamkan bertahap.
Nah, kita mau merubah sistem riba yang sudah mendarah daging, yang setiap sendi kehidupan masuk. Balik saya pun pakai kredit. Kalau kini ibu bayi 1,000, kalau besok 1,500. Jadi ibu, besok lain 2,000 ibu. Gara-gara saya jual tu, kamu tak bayar 10,000 Tak ada je. Lah masuk saja. Ada sakyang yang murah tu hutang, jual haji hutang ini. Bila haji hutang. Haji berkredit. Nomornya lah dikreditan oleh bank. Buat haji begini. Alah bayar. Ya silakan. Kenapa emas? Ya. Ya. Nah, ketika ibu meminjamkan emas, pada saat meminjamkan Rp1 itu mungkin 60.000. Nah, lama-lama Rp1 itu 700.000 misalnya. Nah, basta dibayar je piti, dibayar je rupiah, dibayar je rupiah lebih salamai. Baru pinjam Rp1, buat bayar Rp1 itu sesuai. Tak ada kelebihan, tak ada kekurangan. Nah, tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh membayarnya dengan uang kalau perbedaan harga tidak terlalu mencolok. Tapi kalau 60 ke 700 itu mencolok itu. Ya? Nah, oleh karena itu kita katakan bayar rupiah dengan rupiah, emas dengan emas. Itu lebih selamat. Ada 3 itu. Ya, dalam kitab Ahsanul Kalam, beliau mengatakan silakan pilih salah satu dari yang 3. Tapi kami lebih cenderung kepada pendapat berapa emas yang kita pinjam, segitulah yang kita bayar. Mungkin waktu kita membayar emasnya sudah naik harganya. Yang jelas kita meminjam Rp1. Tak bisa lah ibu. Waktu mau minjam Rp1 itu 60.000. Sini ibu bayar 60.000 padahal 5 balik tahun dalam tahun. Mamu orang lain. Ya. Sebab yang mana yang harago kan tak ibu dah. Yang mana yang harago ya pasar. Pasar tu ada kuasa. Kalau pasar tu bisa naiknya, turunnya. Ya pada suat tu. Tapi kan ada tu dah. Nah, makanya kata orang tu ini wajib membayar seharago waktunya membayar. Karena naik tu resiko kasiko meminjam. Naik tu itu adalah buatan pasar, bukan buatan dia. Silakan, ya. Kemudian kalau terlalu jauh antara harga awal dengan harga yang akan dibayar, maka bapak ibu bisa negosiasi. Nah, cara ketiga, kompromi. Ya, yang jangan sampai mengembalikannya balazih. Kalau harga Rp1 700.000, wajian uang Rp700.000 itu tidak balazih memang itu. Karena itulah harga Rp1 waktu kita membayar. Ya, jangan kecian wak tadi 60 minjamnya, sini bayar 700, 60 itu Rp1 kata itu. Dan kini 700, itu tidak balazih. Nah, silakan ibu pilih dari 3 cara. Ya, silakan. Terima kasih, Ustaz. Kalau kita betul-betul umat Islam memahami masalah riba, ini akan bisa nanti uang yang ada di bank itu tidak akan digunakan lagi oleh orang Muslim. Ya. Apakah hal ini tidak satu langkah untuk memperkuat ekonomi orang non-Muslim? Terima kasih. Ya. Ada uang bapak ibu di bank riba itu, ambil sebenarnya, angkat ajan ke bank yang dikelola dengan sistem syariah. Kemana? Tak tahu ngambilnya dah. Batu Ustaz, gaji wak dikirim ke sana. Kini tinggalkan saja piti untuk mengirimkan rekening tu. Piti wak nanti buat tu, angkat dari situ. Bukan itu maksud saya. Kalau piti awak yang dia dipandu dan kan boleh saja. Tapi sekarang kan uang ada di bank diberi prioritas untuk masyarakat umum. Karena orang Muslim takut dengan riba. Apakah uang yang ada di bank itu tidak merupakan satu langkah untuk memperkuat ekonomi orang non-Muslim? Sebab orang non-Muslim saja lagi yang menggunakan uang di bank. Ya, sekarang kita tanya, uang yang di bank itu uang siapa? Ya. Uang siapa? Uang mereka. Ya, uang mereka silakan. Kita mau usaha pinjam sama bank syariah.
Mau nitip uang, pakai sistem syariah. Mau investasi, pakai sistem syariah. Mau murabah, pakai sistem. Ada masalah? Tak mungkin dikalahkan bank tu. Itu apa ibu dia tu? Kalau awak koyo banyak takwid ke riba apa ha? Tak kamang WN nya hancur lebur. Tak ada kuat-kuat dah. Tak ada ni bagi itu dah. Rekening sambung tapi PT-nya 50,000 saja untuk maibian, untuk kirim gaji. PT awak angkat gaji wajah orang. Oh, ini punya dana banyak tapi nak penggunaan. Kini awak penggunaannya dengan sistem haram. Dia kenapa awak? Kenapa? Sistem halal apa? Awak pakai sistem halal tu, awak perbuat sistem yang halal tu. Nah makin kuat ni, dan halal makin kuat kan? Asal yang paling kuat ni apa? Ya? Nah, ketapun kan seperti itu yang digunakan. Nah, makanya mereka hidup sampai sekarang. Kalau umat Islam itu, ingat, dana yang paling besar itu dana siapa? Orang bank itu asal dana terkumpul sama dia, apapun mau dia lakukan itu. Kau PT yang 10 triliun, kamu simpan di bangko dengan syarat, pakai sistem syariah. Kamu aja. Oh nak muakin harus tak nanti, kamu gitu lain. Ingat Pak ya, uang yang digunakan itu silakan gunakan uang bank. Tapi ketika kita mau terlibat dengannya, sistem apa yang dia pakai? Ya ini. Apakah ini memperkuat orang Muslim ini? Bohong ya, tak ada. Ini orang susah, jawab mahal dan mahal. Tak mudah itu sistem Islam. Ya sekarang. Yalah supaya sebuah jadi sebuah. Ya. Yang ditanyakan misalnya orang naik jabatan, kemudian dia menyebut orang, sehingga dia naik jabatan dan gajinya naik. Bagaimana hukuman dari dia? Haram. Duduk dengan cara yang jelas. Sepakat itu Pak. Tak ada yang menjadi halal juga. Ya, karena itu bukan haknya. Dengan sogok yang tepat bukan itu bukan haknya, menjadi haknya. Dengan cara haram dia dapatkan kedudukan, maka apa yang dia dapatkan dari kedudukan itu juga haram. Man ghasya falaysa minna, itu kaidah. Siapa yang menipu tidak termasuk golongan kami. Hasil dari dia menipu termasuk menipu tadi itu juga tidak dihalalkan. Nah, berapa tahunnya duduk di situ Pak? 10 tahun. Ya, salahmu 10 tahun. Gaji yang dia terima itu bukan haknya. Karena dia mendapatkan jabatan itu bukan dengan cara yang Bapak Ayu Pak yang model itu karena yang beruntun. Nah sekarang kita sebagai umat Muslim Allah sudah tunjukkan dan kita yakin sistem yang Allah tunjukkan tidak akan dikalahkan oleh sistem manusia. Itu keyakinan kita. Kecuali awak sendiri tidak yakin dengan sistem yang dibuat oleh Allah. Iya. Nah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.